Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Selamat berjumpa kembali di acara ini. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari-hari terakhir ini? Saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan baik-baik saja. Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, orang-orang yang mengasihi Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, hari ini topik pembahasan kita adalah sisi baik dari Corona. Mungkin Anda berkata, Corona, COVID-19, nggak ada sisi baiknya. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Saya percaya selalu saja ada sisi baiknya. Kita harus setuju, sepakat dengan apa yang sedang Tuhan kerjakan bagi kita di hari-hari yang terakhir ini. Mari kita belajar. Yang pertama-tama adalah sisi baik dari Corona, yaitu virus ini adalah virus yang tidak memandang muka. Virus yang tidak memandang bulu. Siapapun bisa terkena virus ini. Dari orang biasa, orang terkenal, bahkan yang sangat terkenal sekalipun. Saya teringat beberapa waktu yang lalu, ada seorang yang bernama Pangeran Charles dari kerajaan Inggris. Beliau juga terkena virus corona ini. Virus yang tidak memandang muka. Virus yang tidak memandang bulu. Bapak Ibu, hari ini ada pesan Tuhan yang pertama-tama adalah kita tidak boleh memandang muka. Artinya, tidak peduli dia levelnya rendah, miskinkah dia, hinakah dia, kayakah dia, berkuasakah dia. Kita harus tetap memandang dia sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah dan dia layak untuk dikasihi. Mari kita baca firman Tuhan. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi, bermegahlah. Bukan karena apa yang orang lihat, bukan karena apa yang kita pakai, bukan karena apa yang kita punya. Harta duniawi, bukan itu. Kita bermegah bukan karena pujian orang. Kita bermegah karena kita mengenal Tuhan. Dan kita dikenal oleh Tuhan. Yang kedua adalah penyebarannya yang begitu cepat. Bapak Ibu ketahuilah, kabar baik, Injil, harus diberitakan dengan cepat. Karena akhir zaman sudah amat sangat dekat. Penyebaran virus corona di berbagai tempat seluruh penjuru dunia ini, bahkan sudah hampir 200 negara, adalah penggenapan nubuat yang harus digenapi bahwa penyakit jenis ini harus tersebar di berbagai tempat di seluruh dunia. Mari kita baca firman Tuhan ini. Di Lukas pasal 21 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawabnya, waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan.
sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah dia." Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Ayat 9, dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ayat 10, ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan, perhatikan saudara, ini penting. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar. Saya ulangi. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Lukas 21 ayat 12. Tetapi sebelum semuanya itu, artinya sebelum daripada pasal 21 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11 itu, termasuk di berbagai tempat akan terjadi penyakit sampar. Sebelum itu semua, Tuhan bilang, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Ayat terakhir, Lukas 21 ayat 13. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Demikianlah firman Tuhan. Injil adalah kabar baik. Mari kita beritakan dengan cepat, mumpung masih ada waktu. Janganlah kita berlambat-lambat. Ada begitu banyak orang yang mati sia-sia. Mereka meninggal tanpa Tuhan. Jangan berlambat-lambat. Bapak, Ibu, dan saya, kita diizinkan Tuhan hidup di zaman ini karena Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan. Kita harus jadi berkat biar banyak orang diselamatkan melalui kehidupan kita. Jangan berlambat-lambat. Ingatlah akan keluarga Lot, bagaimana dia berlambat-lambat, dan dampaknya adalah keluarganya, bahkan istrinya, istri Lot menoleh ke belakang, dan akhirnya dia jadi tiang garam. Bapak, Ibu yang terkasih, kenapa istri Lot dia menoleh ke belakang? Karena ada sesuatu yang dia tinggalkan di sana. Entahkah itu hartanya, teman-temannya, entahkah itu kesukaan duniawinya dia yang dia tinggalkan di sana. Hari ini Alkitab mengajarkan, janganlah kita mencintai dunia ini. Hidup kita cuma sementara di muka bumi ini. Kita akan masuk sesuatu yang kekal di surga nanti. Janganlah kita mengasihi dunia ini. Sebab dunia yang Bapak Ibu sekarang ada adalah dunia yang sedang lenyap
dengan segala kesenangannya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Kita harus cari Tuhan, Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kita. Demikianlah firman Tuhan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat terakhir, 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, yang terakhir, mereka tak terlihat, tapi ada. Kasat mata kita amat sangat kesulitan untuk melihat virus ini bentuknya seperti apa. Diperlukan alat khusus. Tuhan ajarkan kepada saya untuk disampaikan kepada Bapak Ibu bahwa sekalipun Bapak Ibu dan saya kita belum melihat Tuhan, tapi percayalah, Tuhan itu ada. Bahkan di saat-saat kesesakan sekalipun, Tuhan tetap mendampingi kita. Tuhan akan menolong kita. Bahkan pada saat semua orang tidak ada, Tuhan akan tetap ada. Kepujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia, tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, kau pujaanku, kau tetap ada saat semua tiada. Bahkan di saat-saat kesulitan, kita harus tetap jadi berkat. Suatu hari, istri saya bercerita tentang salah satu anak Tuhan yang begitu mengasihi Tuhan. Seperti Bapak Ibu tahu bahwa harga masker, hand sanitizer, bahkan disinfektan menjadi sangat mahal dan agak sulit untuk dicari hari-hari terakhir ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan ada orang yang berniat jahat, hendak mencari untung besar-besaran. Dia timbun barang-barang yang diperlukan oleh masyarakat. Suatu hari, anak Tuhan ini, dia mendapatkan stok jumlah yang cukup banyak tentang cairan pembersih yang disebut disinfektan. Lalu dia jual disinfektan itu. Dan pada saat dia memperoleh keuntungan, apa yang dia lakukan? Apakah dia pergunakan untuk diri dia sendiri? Tidak. Istri saya bercerita bahwa ibu ini justru dari keuntungannya dia membelikan alat-alat untuk kebersihan di gereja. Dia mempersembahkan penghasilannya itu bukan untuk diri dia, tapi untuk Tuhan. Dia bawa ke rumah Tuhan. Jujur, hati kami berdua suami istri terharu dengan apa yang ibu ini lakukan. Padahal kami berdua tahu, ibu ini justru sedang mengalami kesulitan saat itu. Tetapi dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia memikirkan kepentingan orang lain. God, when you choose to leave mountains unmovable, oh, give me the strength to be able to sing. It is well with my soul. I know you're able and I know you can save through the fire with your mighty hand. But even if you don't, my hope
Jesus, I will cling to you. Come what may, 'cause I know you're able. I know you can. I know you're able, and I know you can. See through the fire with your mighty hand. But even if you don't, my hope is in you alone. I know the sorrow, I know the hurt would all go away if you just say the word. But even if you don't, my hope is in you It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memang tidak terlihat, tapi kasih-Nya, kesetiaannya akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan sudah janji dan tidak pernah ingkar janji. Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Bapak Ibu, hari ini saya baca sebuah kisah yang saya sudah tahu dari sejak lama. Kisah tentang seorang bapak yang bernama Acong, seorang pegawai sederhana. Mari kita dengarkan kisah ini. Acong, dia adalah seorang pegawai toko yang sederhana. Dia punya kebiasaan unik. Setiap kali Acong pulang ke rumah, dia selalu berhenti di depan sebuah gereja kecil di dekat rumahnya. Untuk apa, saudara? Untuk berdoa sejenak. Kebiasaannya ini sudah 12 tahun dilakukannya. Cong, apa sih yang lu lakuin di depan gereja? Seorang teman kerja Acong penasaran dengan kebiasaannya itu. Kowe berdoalah. Atau, ya saya doalah, jawab Acong dengan polos. Temannya meledek dan berkata, gaya lu Cong, doa apa lu? Acong menjawab, ini doanya Tuhan Yesus, ini owe. Acong. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, suatu hari Acong yang mencintai Tuhan jatuh sakit dan dia dilarikan ke ruang gawat darurat. Saat itu Acong hanya bisa terbaring dan merintih kesakitan. Tuhan Yesus, ini owe, Acong. Demikian jerit Acong dalam hati. Tiap kali rasa sakit itu datang, Acong selalu memanggil Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ini owe, Acong. Bapak Ibu tahu, suatu malam di rumah sakit itu, Acong bermimpi. Dia memimpi bahwa Tuhan Yesus datang dan menyentuh keningnya sambil berkata, Acong, ini owe, Tuhan Yesus. Seketika itu juga Acong terbangun dan kaget setengah mati. Dia sangat girang. Lalu ia menoleh ke kiri ke kanan. Dia mencari-cari Tuhan Yesus, tapi tidak dilihatnya. Tidak ada seorang pun di bilik rumah sakit itu. Segera Acong duduk. Dengan terburu-buru dia lepas infusnya. Lalu berlari di koridor di rumah sakit itu sambil berseru-seru, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus.
Dia mencari Tuhan Yesus yang baru saja dilihatnya. Perawat yang saat itu sedang jaga malam terkejut luar biasa melihat Acong berlari di koridor. Lalu perawat itu berseru, "Kok? Mau kemana kok? Kok? Mau kemana?" Perawat itu segera berlari untuk mengejar Acong. Acong berkata, "Owe mau cari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di mana?" Perawat berpikir Acong mengigau karena sakitnya. Dan perawat itu segera membujuk Acong untuk kembali ke kamarnya. Acong pun akhirnya kembali dan tertidur. Keesokan harinya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dokter dan perawat yang pagi itu memeriksa Acong, mereka terheran-heran karena Acong tiba-tiba saja sudah sembuh dari sakit hati kita. Kau tetap ada saat semua tiada. Mari sekarang saudara angkat kedua tangan saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, "Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, kata Tuhan. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur, akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Biarlah semua ayat ini jadi dalam kehidupan saudara dan saya. Percaya dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, Amin.